Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Engkau tahu segala kekhawatiran yang ada dalam hati kami, dan kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kami menuju kedamaian yang sejati. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian yang baru dan kekuatan yang kami perlukan untuk menghadapi setiap kekhawatiran dalam hidup kami. Bimbinglah kami dalam merenungkan firman-Mu pada malam hari ini, agar setiap firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada hari ini ialah kekhawatiran dan kasih karunia Tuhan. Kekhawatiran sering muncul ketika kita merasa kehilangan kendali atas situasi yang kita hadapi. Entah itu mengenai kesehatan, keuangan, masalah hidup, hubungan kita. Kekhawatiran dapat merasuki pikiran kita dan mengaburkan pandangan kita terhadap kebaikan Tuhan. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk melihat kekhawatiran dari perspektif yang berbeda sebagai kesempatan untuk mengandalkan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, kita diingatkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini memberikan kita perintah yang sederhana namun mendalam. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini bukan sekedar tindakan melepas beban, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Tuhan tidak hanya mengetahui kekhawatiran kita, tetapi Dia juga memelihara kita dengan kasih yang sempurna. Ketika kita berbicara tentang menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, itu berarti kita melepaskan kontrol yang sering kita pegang erat-erat. Kita seringkali merasa bahwa kita harus mengatasi segala sesuatu sendiri, tetapi Tuhan mengundang kita untuk melepaskan beban kita dan percaya bahwa Dia yang memegang kendali. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda iman. Iman adalah mempercayai bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika situasi tampak tidak pasti. Kasih karunia Tuhan yang memelihara kita adalah kasih karunia yang aktif, yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 mengingatkan kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak hanya mengetahui kebutuhan kita, tetapi Dia juga berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Ini adalah janji yang harus kita pegang teguh di tengah segala kekhawatiran kita. Seringkali, kekhawatiran datang dari rasa takut akan masa depan. Kita khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita.
Namun Yesus sendiri mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang hari besok. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34, Yesus berkata, "Sebab itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Yesus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran tentang masa depan tidak akan menambah satu hari pun dalam hidup kita. Sebaliknya, itu hanya akan menguras energi kita yang seharusnya kita gunakan untuk hidup dengan penuh iman hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita. Ini bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita, tetapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita juga melepaskan diri dari beban yang tidak seharusnya kita pikul sendiri. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera-Nya yang melampaui segala pengertian. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi kekhawatiran yang berat. Mungkin itu tentang kesehatan saudara, masa depan anak-anak saudara, atau masalah keuangan yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Apapun itu, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memelihara kita dengan kasih yang terbatas, dan Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Daripada kita membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita, marilah kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berjalan dengan iman yang teguh. Percaya bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya pada waktunya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Tuhan yang setia dan penuh kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu memikul beban kekhawatiran ini sendirian, karena Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai kekhawatiran. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan mereka penghiburan dan kedamaian yang hanya datang daripada-Mu. Ajar kami untuk selalu mencari wajah-Mu terlebih dahulu, dan untuk hidup dalam iman yang teguh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Keselamatan-Mu dinyatakan, banyak jiwa yang dimenangkan. Beri keamanan, kesejahteraan, ketentraman dan damai sejahtera buat bangsa dan negara kami Indonesia. Para pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Mereka boleh bertindak dengan baik, dengan bijaksana, dengan jujur dalam setiap pemerintahan mereka. Kami berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka
hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang malam kami akan beristirahat. Tuhan menolong, Tuhan melindungi. Kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.